nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Amnur dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan hadis. Hadis merupakan salah satu sumber utama dalam Islam. Selain Al-Quran, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan bagi umat Islam. Hadis ini juga berperan untuk menjalankan dan menguatkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Perkembangan hadis dimulai sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan ajaran dan contoh kehidupan yang kemudian dicatat oleh para sahabatnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang menjadi pemegang ilmu agama Islam mulai mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa-masa berikutnya, para ahli hadis melakukan proses verifikasi terhadap hadis-hadis yang ada. Mereka meneliti sanad atau rantai perawi dan matan atau isi dari hadis tersebut untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya hadis palsu yang dapat merusak ajaran Islam. Perkembangan hadis semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Berbagai kitab hadis ditulis oleh para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan dapat dipercaya. Proses ini terus berlanjut hingga saat ini, di mana hadis tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Dengan adanya hadis, umat Islam dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan mempraktikkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hadis juga menjadi jembatan antara umat Islam dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga memungkinkan umat Islam untuk mengikuti jejak beliau dalam beribadah dan berakhlak. Salah satu contoh dari perkembangan hadis adalah munculnya ilmu-ilmu hadis seperti jar wa ta'dil, kritis terhadap narator dan kualitas narator, dan ilmu dirayah, kriteria sahihnya hadis. Hal ini membantu umat Islam untuk memastikan keabsahan dan kualitas hadis yang disampaikan. Dengan demikian, sejarah dan perkembangan hadis merupakan bagian penting dalam pemahaman ajaran Islam. Studi hadis yang mendalam memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan petunjuk yang benar dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan baik. Selanjutnya adalah teori studi sanad dan hadis. Teori studi sanad hadis adalah teori yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menilai keabsahan sanad atau rantai perawi. Sanad hadis adalah rantai perawi hadis yang terdiri dari dua orang perawi saja, yaitu dua orang perawi pertama yang meriwayatkan hadis tersebut dari sumbernya langsung. Tujuan dari studi sanad hadis adalah untuk memastikan keabsahan perawi dan keandalan hadis yang disampaikan. Beberapa kriteria yang digunakan dalam menilai keabsahan sanad hadis antara lain adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menahan diri dari kesia-siaan, maka Allah akan memberikan keberuntungan pada hatinya." Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Dalam hadis di atas, perawi pertama adalah Ibnu Lu'ay'ah dan perawi kedua adalah Ibnu Syahib Az-Zuhri. Kedua perawi ini dikenal sebagai ulama hadis yang terpercaya dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga hadis tersebut dianggap sebagai hadis yang sahih berdasarkan teori studi sanad hadis. Selanjutnya yaitu teori matan dan hadis. Teori matan hadis adalah salah satu metode analisis hadis yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menentukan kebenaran atau keaslian suatu hadis berdasarkan konten atau isinya. Dalam teori matan hadis, para ulama hadis mempertimbangkan kualitas sanad atau rantai perawi serta matan atau isi hadis tersebut. Contoh teori matan hadis adalah ketika seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
yang sudah terkenal. Dalam hal ini, meskipun sanad hadis tersebut dapat dianggap kuat berdasarkan reputasi perawinya, namun matan hadis tersebut dipertanyakan kebenarannya berdasarkan teori matan. Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa semua perbuatan baik itu adalah ibadah. Namun ulama hadis menolak hadis ini karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur hal-hal yang tertentu yang dikategorikan sebagai ibadah dan bukan ibadah. Oleh karena itu, teori matan hadis digunakan untuk menganalisis kebenaran hadis tersebut berdasarkan konten atau isinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan hadis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahil hidayah wa bitaufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.